Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa mendapat kelimpahan rezeki serta kebahagiaan dalam hidup. Kali ini SLMT TV kembali hadir dengan alur cerita pilihan yang membuat harimu menjadi semakin berkesan. Siapin minuman, siapin cemilan. Film kali ini berjudul Antim The Final. Rahul segera berlari mengetahui ayahnya tengah diperlakukan buruk oleh atasannya Shinde karena telah membuat mobilnya terbaret terkena pagar akibat kecerobohan adiknya. Hingga malam harinya Shinde memecat ayahnya dan ayahnya memutuskan untuk pindah dari desanya dan berganti menjadi buruh sayur di pasar tersebut. Keesokan harinya, semua keluarga Rahul sudah bersiap meninggalkan desa mereka dan membawa semua peralatan rumahnya. Namun Rahul menyempatkan diri turun dan singgah ke rumah Shinde untuk menyatakan sumpahnya kalau suatu saat ia akan menguasai semua tanah yang ada di desa ini dan mendapatkan tanah ayahnya yang telah dijual murah kepadanya. Ayahnya berlari mencoba melerai dan meredakan kemarahan Rahul hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan desa. Rajveer, seorang polisi di daerah Pune, melihat sebuah berita saat ia menikmati sarapan sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di tengah kota. Dengan bergegas, Rajveer meninggalkan meja sarapannya dan menuju tempat di mana korban pemerkosaan itu ditemukan. Rajveer segera menuju ke gudang dan langsung menyerang mereka satu persatu. Ia pun berhasil melumpuhkan semua anak buahnya dan membawa anak Perdana Menteri di hadapan warga dan membawanya ke penjara. Keluarga Rahul yang telah tinggal di daerah Pune tetap membantu ayahnya yang menjadi buruh di pasar. Hingga saat pembagian upah, ia melihat Satya Bai dipukuli oleh semua anak buah Silva bersama dengan Ganya. Namun, Rahul malah dipenjara bersama dengan Ganya. Polisi hanya membebaskan Rahul dan Ganya bila ada jaminan uang, walaupun semua memberi kesaksian mereka tidaklah bersalah. Rahul dan Ganya memasuki penjara. Hingga Nanya Bai yang akan keluar dari penjara segera melerainya. Nanya Bai adalah mafia tanah besar yang dipenjara dan ditakuti oleh para napi lainnya. Hari ini, Nanya Bai akan bebas dari lapas, terpaksa berhenti dan membela mereka untuk maksud tersembunyi dari dirinya. Saat Nanya Bai telah bebas dari penjara, keesokan harinya ia kembali ke kantor polisi dan membawa jaminan untuk Rahul dan juga Ganya. Mendapat jaminan dari Nanya Bai, mereka sangat senang dan bahagia apalagi ketika diajak bergabung dan bekerja sama dengan kelompok Nanya Bai. Rajveer merasa khawatir kalau Rahul dan Ganya akan dimanfaatkan oleh Nanya Bai dan kelompoknya termasuk Perdana Menteri yang memang bersekutu dengan Nanya Bai. Tapi, Rajveer tidak bisa langsung bertindak tegas dengan semua tindakan mereka. Karena kekuasaan mereka sangat kuat hingga Rajveer pernah dinonaktifkan dari jabatannya selama 2 tahun karena kekuasaan mereka. Rahul yang telah berhasil menyingkirkan Salvi lalu menguasai pasar sesuai dengan janji Nanya Bai. Hingga Rahul menjadi anak buah kesayangan Nanya Bai dan selalu membanggakan Rahul di depan semua kliennya karena Rahul memiliki kecerdasan yang lebih baik dari anak buahnya yang lain. Rahul kini diberi perintah untuk merebut tanah di desanya. Ia telah dididik secara tidak langsung menjadi mafia tanah oleh Nanya Bai. Karena kali ini ia diperintah untuk menguasai tanah dari gurunya sendiri, Maruti Kamble. Ia membeli dengan harga murah tanah yang luas milik gurunya tersebut. Tuan Maruti Kamble menolak dengan harga yang diajukan oleh Rahul, hingga ia terus mencoba menyadarkan Rahul kalau tindakannya salah telah mengikuti Nanya Bai. Hal tersebut membuat kesabaran Rahul habis dan terpaksa menembak Tuan Maruti dengan sangat kejam. Semua warga terkejut melihat Rahul dengan keji telah membunuh gurunya sendiri. Perbuatannya membuat seluruh keluarganya marah, terlebih ayah Rahul. Mereka sangat sedih karena putra satu-satunya mengikuti jejak musuh keluarganya menjadi mafia tanah.
Mereka mencoba menasihati Rahul, tapi Rahul maupun Ganya sama sekali tidak mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya. Rahul pun pergi meninggalkan rumah keluarganya. Keinginan Nanyabai yang ingin memasuki dunia politik membuat Perdana Menteri Hambir sedikit khawatir jabatannya kali ini akan diambil oleh Nanyabai. Diam-diam, Rahul mencintai Manda, penjaga warung teh anak dari Satyabai. Dan rasanya pun disambut baik karena diam-diam pun Manda mencintai Rahul. Hingga mereka bisa menjalani hubungan mereka berdua. Nanyabai memberi hadiah 1 unit mobil sebagai hadiah keberhasilan Rahul yang telah mendapatkan tanah sesuai keinginannya. Tapi mata liciknya melihat ke arah Manda dan mengatakan ia ingin menikmati kemolekan tubuh Manda. Mendengar hal itu, Rahul menyeritkan kedua matanya. Melihat perubahan pada Rahul, Nanyabai mencoba menggodanya dan mengatakan semua itu adalah lelucon belaka. Ayah Rahul merasa kecewa melihat putranya yang telah bekerja sama dengan Nanyabai. Satyabai lalu menceritakan kalau seluruh warga desa termasuk ayahnya terpaksa menjual tanah dengan harga murah. Dalang dari semua itu adalah Nanyabai. Semua warga telah dipaksa dan diancam akan dibunuh dan mengancam akan memperkosa adik wanita Rahul dan membunuhnya. Mendengar cerita Tuan Satyabai membuat Rahul terdiam tanpa mengucapkan satu kata apapun. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Hambir menelpon Rahul dan mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Nanyabai. Ulang tahun Nanyabai digelar secara meriah dan juga mewah. Semua diundang untuk menghadiri pesta, termasuk Rajvir dan juga Rahul. Mereka menari dan menyanyi bersama hingga satu kesempatan Rahul memotong kue ulang tahun Nanyabai dan menyuapinya. Namun Rajvir melihat ke arah Rahul yang tiba-tiba menebaskan sebilah pisau ke arah wajah Nanyabai. Hingga semua undangan yang hadir terkejut melihat kejadian itu. Terlebih istrinya langsung menangis histeris melihat suaminya tewas dengan begitu mengerikan. Perdana Menteri Hambir merasa bangga dan merasa Rahul telah tunduk menjadi anak buahnya. Rajvir berhasil membawa Rahul kembali ke penjara setelah mengalahkannya berkelahi. Namun lagi-lagi, Rahul bebas dengan jaminan dari Perdana Menteri yang telah membuat pernyataan palsu di hadapan wartawan hingga Rahul kembali bisa dibebaskan dari penjara. Rajvir berjanji akan menyadarkan Rahul untuk kembali ke jalan yang baik, tapi menggunakan akal dan pikirannya untuk menghancurkan Hambir dan juga Rahul. Rahul dan juga Manda yang tengah dimabuk asmara tergoda melakukan perbuatan terlarang di kediaman Rahul. Kini, ia memanjakan Manda dengan selalu memberikan perhiasan-perhiasan mewah dan juga mahal. Daya dan juga Patia merupakan klien Nanyabai dan merupakan mafia tanah besar juga merasa kecewa ketika Nanyabai telah tewas dan berurusan dengan Rahul. Karena Rahul selalu menyulitkan mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, hingga membuat mereka menjadi bermusuhan. Rahul yang tinggal seorang diri tanpa satu keluarga pun ikut dengan dirinya, hingga menyebabkan rindu hadir terselip di hatinya. Melihat seorang anak kecil yang meminta belas kasihnya, membuat hatinya terbuka dan mengangkatnya menjadi adiknya yang akan diberi pendidikan yang baik pada laki-laki yang bernama Siddhartha dan akrab dengan panggilan Sidhu tersebut. Rajvir menyusun rencana untuk menghancurkan Rahul dengan kesombongannya, dengan cara mengadu dombanya dengan Daya, Pitya dan juga Rahul. Rahul yang mencoba berbicara pada ayahnya karena ia merindukan keluarganya, namun ayahnya yang sudah terlalu kecewa. Rahul menyempatkan diri melihat Manda, namun Satyabai tidak menyetujui hubungan antara putrinya dan juga Rahul, karena ia ingin putrinya mendapatkan pria yang baik. Mendengar kata-kata itu, Rahul terpancing emosi. Ia pun segera mendekati Tuan Satyabai dan menamparnya. Tanpa malu, ia membeberkan aib yang telah ia lakukan bersama Manda di depan semua pengunjung pasar. Melihat Rahul mempermalukan dirinya, Manda langsung menampar Rahul dan dengan lantang ia mengatakan bahwa ia memang pernah tidur bersama Rahul. Dengan air mata berderai, ia memeluk ayahnya yang merasa terpukul. Manda memeluk tubuh ayahnya dan meminta maaf kepadanya. Rencana Rajvir berjalan sempurna. Ia menggunakan Daya dan juga Patia untuk menjadi tumbal atas pembunuhan yang ia lakukan terhadap semua pendukung Rahul. Hingga dua kubu mereka akhirnya saling menyerang. Rajvir sangat menikmati permainan yang ia ciptakan. Ia mendatangi sendiri semua mafia-mafia pendukung Rahul maupun Daya dan menghabisi mereka tanpa ampun.
berlari ke kantor polisi, menemui Rajvir, dan meminta perlindungan kepada Rajvir. Tapi ia terkejut ketika melihat salah satu anak buahnya yang selamat adalah putra Uday yang merupakan asisten Rajvir. Untuk mendapat perlindungan Rajvir, terpaksa ia meminta maaf pada Uday karena telah mempengaruhi putranya untuk bekerja sama kepada dirinya. Uday melampiaskan kemarahannya kepada Patya dan menamparinya, membuat putranya menyadari kesalahannya bergabung dengan Patya dan juga kelompoknya. Patya dan Daya yang berencana menculik Sidhu segera digagalkan oleh Rajvir, hingga Rajvir mengantarkan Sidhu kembali ke kediaman Rahul. Rajvir menggunakan kesempatan itu untuk menasihati Rajvir agar menjaga baik-baik Sidhu dan berharap Rahul bisa kembali ke kehidupannya yang baik. Kali ini Rahul mendatangi Shinde dan berencana mengambil seluruh tanah yang pernah mengambil tanah milik keluarganya. Namun Shinde hanya bisa terdiam. Kali ini Rajvir menggunakan Hambir dengan cara menakut-nakutinya kalau Rahul akan menjadi penggantinya. Hambir yang termakan pengaruh Rajvir menggunakan Patya untuk menghabisi Rahul. Kemudian Rajvir meminta anak buahnya untuk menelpon Rahul dan mengatakan kalau Hambir bekerja sama dengan Patya untuk menghabisi Rahul. Keesokan harinya Rahul dan Gatya datang ke sebuah tanah kosong milik Shinde. Rahul dengan kejam melemparkannya. Shinde memohon pada Rahul untuk diampuni. Tapi bukan mengampuninya, ia malah mengikat tubuh Shinde pada kedua ekor kerbau yang siap menariknya mengelilingi tanah kosong miliknya. Hingga seluruh tubuh Shinde penuh dengan luka-luka. Kemudian Rahul memukulinya sebagai pelampiasan kemarahannya pada Shinde karena dirinya lah ia kini menjadi mafia tanah yang sangat kejam karena ia ingin mengembalikan semua tanah yang dibeli secara murah oleh Shinde melalui Nanyabai. Ia ingin membuat ayahnya bangga kepadanya karena selama ia memiliki segalanya sekarang, ia sangat merindukan keluarganya terlebih ayahnya yang selalu ada untuk dirinya ketika ia masih kecil. Dengan cepat Rahul menelpon ayahnya dan mengatakan kalau ia berhasil mengambil semua tanah milik ayahnya dari tangan Shinde. Tapi ayahnya tidak menghiraukan semua yang dikatakan oleh Rahul. Rahul pun menemui ayahnya di pasar. Ia hanya ingin melihat ayahnya tersenyum dan merasa bangga atas apa yang telah ia lakukan untuk keluarganya. Tapi ayah Rahul mengatakan kalau Rahul harus menebus semua kesalahannya dengan menyerahkan diri ke penjara. Hal itu yang akan membuat ayah dan keluarganya bangga dan tersenyum kembali untuk Rahul. Ayahnya hanya mau melihat Rahul kembali menjadi anak yang baik seperti dulu. Kemudian ia melangkah meninggalkan Rahul begitu saja. Manda yang melihat kedatangan Rahul segera mendekatinya dan mengatakan kalau ia akan menikah dengan pria pilihan ayahnya. Ia tidak menceritakan dirinya tengah hamil. Mendengar itu semua membuat Rahul semakin merasa terpuruk dan kecewa dengan apa yang telah ia jalani. Di tengah kekecewaannya, Rahul menenggak banyak alkohol dan mencurahkan isi hatinya kepada Sindhu. Ia juga mengajak Sindhu mendatangi rumah Manda. Ia sangat terkejut ketika melihat perubahan fisik Manda yang tengah hamil. Tapi Manda tidak mau mengakui kalau ia tengah mengandung anak milik Rahul. Hambir menelpon Rajvir dan mengatakan kalau ia akan menyerang Rahul dan anak buahnya. Hingga Patya berhasil membunuh Ganya, sahabat sekaligus orang kepercayaan Rahul. Rajvir yang datang ke tempat tersebut langsung mendekati tubuh Ganya dan mengambil pistol Patya dengan membungkusnya, menggunakan selembar kain dan ia mendekati Hambir. Hambir yang tertawa di hadapan Rajvir membuat Rajvir marah dan mengambil pistol Patya dan menembakkannya ke tubuh Hambir dan juga menembak supir Hambir. Anak buah Rajvir memasukkan tubuh Ganya ke dalam mobil Hambir. Rajvir mendatangi Rahul yang tengah sedih mengetahui sahabatnya tewas. Rajvir ingin menangkap Rahul dan menyudahi semuanya. Tapi Rahul meminta waktu 1 hari untuk bisa melakukan upacara kremasi sahabatnya sendiri dan menghabisi Patya dan juga Daya baru ia akan menyerahkan dirinya. Hingga Rajvir pun menyetujui permintaan Rahul. Di bawah pengawalan polisi, Rahul melakukan upacara kremasi untuk sahabatnya itu. Tapi tanpa ia ketahui, salah satu anak buah Rajvir adalah anak buah Patya dan juga Daya. Ia menelpon mereka dan mengatakan posisi keberadaan Rahul. Mendengar kabar itu, Patya dan juga Daya segera menyetir mobil dengan cepat untuk bisa sampai ke tempat Rahul. Sampai di tempat tersebut, mereka langsung menembaki beberapa anggota polisi yang berjaga dan mengacaukan upacara kremasi yang tengah dilakukan oleh Rahul. Mereka menembaki semua orang yang ada di sana. Rahul berhasil berlari menghindari kejaran mereka. Tapi mereka terus mengejarnya. Rahul menyempatkan diri menelpon Sidhu.
Dengan bergegas, Sidhu mengambil sebuah pistol di laci kerja Rahul dan pergi dari rumah Rahul. Di tengah pelariannya, ia teringat semua nasihat-nasihat ayahnya yang selama ini tidak pernah ia turuti. Bahkan, ia juga teringat apa semua kejadian yang telah ia lakukan. Rahul berlari menuju pasar. Ayah Rahul yang melihat putranya dalam bahaya segera menelpon Rajveer dan meminta tolong untuk datang ke pasar Pune. Rahul bersembunyi hingga Daya dan Patia belum berhasil menemukannya. Hingga Rajveer datang ke pasar dan menyerang semua anak buah Daya dan juga Patia. Rajveer mulai kesulitan menghadapi Daya dan juga Patia. Hal itu yang membuat Rahul keluar dari tempat persembunyiannya dan membantu Rajveer menghajar mereka. Selagi mereka berkelahi, satu unit mobil polisi datang dan menangkap Daya dan juga Patia. Rahul pun menyerahkan diri kepada Rajveer. Tapi tiba-tiba Sidhu datang dengan membawa sebuah pistol dan menembak dada Rahul. Sidhu mengatakan kalau ia telah berjanji akan membunuh Rahul di depan orang ramai, sama seperti apa yang telah ia lakukan pada ayahnya Maruti Kamble, yang telah Rahul bunuh secara keji di depan warga desa. Sidhu menembaki lagi tubuh Rahul hingga terpental dan kemudian tersungkur. Ayah Rahul mulai mendekati tubuh putranya yang telah lemah sementara ayah dan Patia mengejek Rahul dan mengatakan kalau mereka akan segera bebas dari penjara. Mendengar ejekan itu, Rajveer langsung menembak mereka tanpa ampun hingga mereka pun tewas di tempat. Rahul meminta maaf kepada ayahnya yang hanya bisa menangis sedih. Rahul yang telah tewas segera dikremasi oleh semua anggota keluarganya. Seluruh yang datang untuk upacara kremasi, Rahul merasa sangat sedih dan kehilangan sosok Rahul. Terlebih ayahnya yang mengalami tekanan kejiwaan malah tertawa terbahak-bahak di depan jenazah Rahul. Melihat suaminya bersikap seperti itu membuat hati ibu Rahul menjadi semakin hancur dan berusaha untuk menenangkannya. Manda yang datang dalam keadaan hamil besar hanya bisa menangis sedih dan sangat merasa kehilangan. Rajveer yang hadir dalam upacara kremasi itu langsung meninggalkan tempat tersebut dan film pun selesai.